Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Anak-anak hebat, apa kabar kalian? Semoga semuanya dalam keadaan sehat-sehat. Anak-anak hebat, sebelum kita mulai dengan pembelajaran hari ini, marilah sama-sama kita berdoa di rumah masing-masing. Berdoa mulai. Iya, berdoa selesai. Anak-anak yang hebat, hari ini kita masuk pada tema 2, udara bersih bagi kesehatan. Subtema 1, cara tubuh mengolah udara bersih. Pembelajaran yang keempat. Anak-anak hebat, sebelum kita mulai dengan pembelajaran hari ini, marilah kita dahului dengan salam PPK. Salam PPK, cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Anak-anak hebat, kita langsung masuk pada tujuan pembelajaran. 1. Dengan membaca teks dalam buku, siswa dapat menjelaskan informasi terkait pertanyaan apa, di mana, dan bagaimana. 2. Dengan menyimak penjelasan guru dan membaca informasi, siswa mampu mengidentifikasi jenis-jenis usaha dan kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia dalam bidang jasa. 3. Dengan melakukan presentasi, siswa dapat menyajikan satu produk unggulan dari daerah setempat yang mempresentasikan jenis-jenis usaha dan kegiatan ekonomi masyarakat setempat. Dengan melakukan presentasi, siswa dapat menceritakan hasil pengamatannya atas pelaksanaan pengambilan keputusan dalam pemilihan ketua RT, ketua RW, atau kepala desa sebagai wujud tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Anak-anak hebat, di pembelajaran yang lalu kita sudah pelajari tentang bagaimana cara mendapatkan informasi dari sebuah teks. Anak-anak hebat, masih ingatkah kalian bagaimana cara mendapatkan informasi dari sebuah teks? Anak-anak hebat, cara memperoleh informasi dari teks ada 3. Yang pertama, membaca judul teks. Setelah membaca judul teks, kemudian membaca isi teks dengan cermat. Kemudian, mengajukan pertanyaan untuk menggali isi teks. Anak-anak yang hebat, untuk mengajukan pertanyaan, kita menggunakan kata tanya siapa, apa, mengapa, di mana, kapan, dan berapa.
Ya anak-anak hebat, sekarang ibu bertanya, pernahkah kamu pergi berwisata bersama keluargamu? Anak-anak hebat, salah satu kegiatan ekonomi masyarakat adalah pariwisata. Pariwisata adalah kegiatan ekonomi masyarakat yang termasuk dalam bidang pelayanan jasa. Anak-anak hebat, kalian perhatikan, ini adalah beberapa contoh tempat wisata yang berada di Maluku. Anak-anak hebat, tempat-tempat wisata bukan hanya terdapat di Maluku, namun setiap daerah yang terdapat di Indonesia memiliki tempat-tempat wisata yang indah. Ya, kalian perhatikan, ini adalah beberapa contoh tempat wisata yang berada di Maluku. Ada tempat wisata yang terdapat di Banda, kemudian Gom Perdamaian yang terdapat di Kota Ambon, dan lain-lain. Anak-anak hebat, pariwisata di Maluku saat ini berkembang pesat. Pesatnya jasa pariwisata didukung potensi panorama Maluku yang elok. Contohnya seperti gambar-gambar di bawah ini. Namun anak-anak hebat, dengan keadaan corona seperti ini, ada aturan-aturan yang harus kita patuhi sebelum pergi ke tempat wisata demi untuk keselamatan bersama. Anak-anak hebat, dari tempat pariwisata tersebut ada usaha di bidang jasa pariwisata. Apa saja usaha di bidang jasa pariwisata? Ya, anak-anak hebat, pertama adalah pengolah jasa penginapan. Yang kedua, usaha penjualan barang cenderamata atau souvenir. Penyedia jasa pemandu wisata. Jasa transportasi pariwisata. Yang terakhir adalah penjualan makanan dan minuman di tempat wisata. Anak-anak hebat, kita bahas satu persatu. Kita mulai dari pengelola jasa penginapan. Anak-anak hebat, untuk mengolah jasa penginapan ini biasanya wisatawan datang dari tempat yang jauh ya. Mereka pasti membutuhkan penginapan untuk tempat beristirahat. Sehingga pengelola jasa penginapan itu perlu ada. Anak-anak hebat, yang kedua adalah usaha penjualan barang cenderamata atau souvenir. Anak-anak hebat, biasanya orang yang pergi kegiatan atau jalan-jalan di suatu tempat, sebelum kembali ke tempat asal, biasanya mereka membeli buah tangan atau oleh-oleh untuk keluarga atau teman-teman, bahkan untuk dirinya sendiri. Dan biasanya penjual cenderamata, mereka menjual barang-barang khas yang berasal dari daerahnya. Anak-anak hebat, coba kalian perhatikan pada gambar. Ini adalah beberapa contoh cenderamata. Salah satunya adalah minyak kayu putih yang berasal dari Pulau Ambon. Anak-anak hebat, berikutnya adalah penyedia jasa pemandu wisata. Anak-anak hebat, wisatawan biasanya membutuhkan jasa pemandu ya. Misalnya untuk menunjukkan arah tempat mereka tujui ya, atau menanyakan sejarah-sejarah di tempat mereka kunjungi tersebut.
Anak-anak hebat yang berikutnya adalah jasa transportasi pariwisata. Anak-anakku sayang, anak-anak yang hebat, di Malang, Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, dan lain-lain atau kota-kota besar biasanya disediakan jasa transportasi wisata. Jasa transportasi wisata misalnya bis ya. Nah, lihat di gambar ini adalah bis-bis jasa transportasi wisata. Anak-anak hebat yang terakhir adalah penjualan makanan dan minuman di tempat wisata. Anak-anak hebat biasanya di tempat wisata mereka menjual makanan, minuman, tentu karena wisatawan pasti membutuhkan makanan dan minuman untuk kebutuhan sehari-hari mereka ya. Kemudian biasanya mereka menjual makanan dan minuman dari daerah khas mereka. Ya, kamu lihat contoh di gambar ini, salah satunya adalah makanan khas yang berasal dari Maluku, yaitu sagu. Anak-anak hebat, demikian pembelajaran hari ini. Semoga kalian dapat mengerti dan pahami apa yang telah Ibu sampaikan. Sebelum Ibu akhiri pembelajaran hari ini, pesan Ibu adalah rajin-rajinlah belajar, jangan pernah lelah dalam belajar, semangat meraih cita-cita. Doa Ibu selalu menyertai kalian. Berdoa semoga corona cepat berlalu dan aktivitas kita seperti biasa. Ya, kita tutup pembelajaran hari ini dengan membacakan doa di rumah masing-masing. Berdoa mulai. Ya, berdoa selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semua.